Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, saya Baharum Ruqayatin Indah Fahria. Di sini saya akan memimpin jalannya pemaparan materi mengenai strategi communication. Nah, sebelum itu di sini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh kedua teman saya, yaitu Nurul Hikmatul Azizah dan Lutfiah Rusdian Nurrahma. Sebelum kita lanjut kepada penjelasan, mari kita menonton video ilustrasi terlebih dahulu. Hello, and welcome to this brief video on how to effectively communicate strategy. You'll definitely face a few problems while communicating strategy, like the content being not clear and simple, wrong selection of communication channels, and not repeating the message several times till it becomes very clear to stakeholder groups. Not having an effective feedback process will also impact the effectiveness of strategy communication. A resident communication expert, along with a strategy development team, will create the content for communication whilst keeping a few key factors in focus. Different stakeholder groups must receive the content suitable to them in the right format. Requirements for multicultural and multilinguistic workforce will be well taken care. Millennials will be an important stakeholder group. The communication channels used will be different as per the stakeholder requirement. Various methods like emails, newsletters, social media, explainer videos, MD's message, and presentation to small groups will be effectively managed. Feedback will be in the form of quizzes, group discussions, and individual contributions. Interactive kiosks for quizzing based on the content delivered will be strategically available to maximize inputs. The communication team will analyze the inputs and make the changes to the content before the communication is repeated using the most effective channels. Implementation will be time-bound and delivered by a dedicated team. At each level, there will be identified resources to ensure that the content is well received by the stakeholder groups. The progress reviews and course corrections using short-term action plans will ensure that the realized strategy matches the intended strategy. Short-term wins will be communicated and celebrated to sustain the interest and focus. Effective strategy communication will lead to better outcomes and ultimately result in strategy execution success. Keep it interesting and simple to those who are involved to get the best results. Nah, dari video ilustrasi pembelajaran yang telah ditayangkan tadi, terdapat beberapa masalah, kemudian didatangkanlah solusi-solusi terkait dengan strategi komunikasi yang efektif. Karena itu kita akan mempelajari mengenai strategi komunikasi di presentasi kali ini. Bisa next? Nah, namun sebelum itu, terdapat table of contents, beberapa yang akan kita bahas, seperti yang pertama, ada definisi strategi komunikasi, kemudian studinya. Kemudian ada fungsi dan tujuan strategi komunikasi. Yang ketiga ada faktor pendukung dan penting strategi komunikasi. Yang keempat ada komponen-komponen strategi komunikasi. Yang kelima, strategi komunikasi yang efektif. Yang keenam, ada implementasi strategi komunikasi. Dan yang terakhir, nanti ada indikator keberhasilannya. Oke, what is strategic communication? Ini akan menjadi topik awalan yang kita bahas. Strategi komunikasi itu sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman, strategi komunikasi ini sebenarnya merupakan bidang studi yang muncul dalam ilmu komunikasi dan manajemen sosial. Dan beberapa definisi terkait dengan strategi komunikasi ini berdasar kepada istilah strategi dan juga komunikasi. Karena itu pengertian dari strategi menurut saya merupakan taktik atau sebuah cara yang tersusun secara runtut dan terencana
dengan matang, sedangkan komunikasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi dan juga menggunakan media pembantu maupun secara langsung gitu. Namun juga ada beberapa penjelasan mengenai strategi dan komunikasi menurut para ahli ini, seperti Ono Uchana yang menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada dari Anwar Arifin yang menyatakan sesungguhnya suatu strategi itu adalah keseluruhan keputusan mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan maupun masa kini guna mencapai efektivitas. Nah, beberapa pengertian strategi komunikasi yang sudah saya sampaikan tadi, akhirnya dapatlah kita simpulkan bahwa strategi komunikasi ini merupakan perencanaan dan taktik ataupun rancangan yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan baik dan juga lancar. Gitu, teman-teman. Bisa next? Nah, selanjutnya adalah strategi komunikasi dalam studinya. Tadi sempat saya singgung bahwa strategi komunikasi ini merupakan bidang studi dalam ilmu komunikasi dan manajemen sosial. Nah, karena itu strategi komunikasi dalam studinya itu diilustrasikan dengan 3 lensa utama yang memperluas strategi informasi sendiri. Nah, 3 lensa utama ini kita ibaratkan dalam lingkaran yang ketiganya ini saling berkaitan, saling berhubungan gitu teman-teman. Yang pertama ada manajemen strategi atau menggambarkan banyak elemen konseptual dalam bidang yang mungkin menyediakan sumber daya konseptual untuk studi. Tidak mengherankan, nah bidang ini juga ditandai dengan banyak definisi gitu. Yang kedua ada theory of communication. Nah ini mencakup banyak teori yang digunakan untuk mempelajari berbagai fenomena. Contohnya adalah teori strukturasi. Yang terakhir adalah research methods atau metode penelitian yang termasuk pada pendekatan analitis yang berhubungan dengan komunikasi seperti analisis retoris, analisis percakapan, atau kita bisa menganalisis dari jaringan sosial gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Oke, di sini terlihat ada fungsi dan tujuan dari strategi komunikasi. Jadi teman-teman, secara garis besarnya, fungsi dari strategi komunikasi itu adalah menyebarkan suatu pesan yang bersifat informatif, persuasif, juga instruktif gitu kepada lawan komunikasi kita, kepada sasaran komunikasi kita, dan juga menjembatani kesenjangan budaya akibat kemudahan diperolehnya informasi dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang jika dibiarkan dapat merusak nilai-nilai budaya. Oke, dalam buku Techniques for Effective Communication dikemukakan terdapat beberapa tujuan dari strategi komunikasi yang bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama secure understanding, yaitu memastikan pesan itu aman agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, to establish acceptance, yaitu bagaimana pesan itu dapat diterima, dapat dimengerti dengan baik oleh lawan bicara kita agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak salah mengartikan maksud dari pesan kita. Lalu yang ketiga, to motivate action, yaitu memberikan motivasi kepada lawan bicara kita untuk melakukan sebuah tindakan. Dan yang terakhir, the goals which the communicator sought to achieve, yaitu mencapai tujuan yang hendak dicapai dari proses komunikasi tersebut. Oke, di sini ada faktor pendukung dan juga faktor penting dalam strategi komunikasi. Jadi ada beberapa faktor pendukung yang
mendukung terjadinya strategi komunikasi. Yang pertama adalah mengenali sasaran komunikasinya. Jadi pesan-pesan komunikasi itu harus disampaikan kepada sasaran komunikasi kita, harus disesuaikan dengan pengetahuannya atau referensi lawan bicara kita. Jadi bisa bilang kayak harus relate gitu sama lawan bicara kita. Misal kita mau ngomongin tentang musik rock terbaru, kita harus ngajak ngobrol seseorang yang seenggaknya mendengarkan musik rock juga gitu. Jadi latar belakangnya tuh sama-sama mengerti tentang aliran musik rock gitu. Kenapa? Karena dengan itu pesan yang dapat itu jadinya mudah diterima dan dipahami oleh sasaran komunikasi kita. Faktor pendukung yang kedua adalah situasi dan kondisi. Jadi kita juga perlu nih mempertimbangkan terlebih dahulu situasi dan kondisi saat kita berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dan informasi yang disampaikan itu dapat diterima secara efektif. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Kita juga perlu memilih media komunikasi yang tepat dan juga dapat menjangkau sasaran komunikasi dengan cepat. Jadi pemilihan media komunikasi ini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, pesan atau informasi yang ingin disampaikan, dan bagaimana teknik komunikasi yang akan digunakan. Yang keempat adalah pengkajian tujuan pesan komunikasi. Jadi dalam berkomunikasi ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pesan itu mengena gitu kepada sasaran komunikasi. Jadi yang pertama harus bersifat umum dan mudah dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman, lalu menggunakan bahasa yang jelas dan tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk dimengerti oleh sasaran komunikasi kita. Lalu cara menyampaikannya juga harus positif, dan yang paling penting sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, jadi tidak melenceng. Yang kelima yaitu peran komunikator atau peran pembicaranya. Jadi agar kita sebagai pembicara itu agar dipercaya oleh sasaran komunikasi kita, oleh halayak itu, seorang komunikator itu harus memiliki daya tarik dan juga kredibilitas. Oke, sekarang yang faktor penting strategi komunikasi. Jadi faktor penting ini harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi. Yang pertama, tentu aja kita harus mengenali dulu nih sasaran komunikasi kita. Jadi halayak yang akan mendengarkan kita berbicara, yang akan mendapatkan informasi dari kita. Setelah itu, menyusun pesan yang ingin disampaikan, yaitu dengan menentukan tema dan juga isi materinya. Yang ketiga, menentukan metode penyampaiannya. Nah, metode penyampaiannya ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari cara pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya ada yang dapat berulang-ulang, ada juga yang secara perlahan gitu, tapi merubah sikap dan pola pemikirannya. Lalu yang kedua dari bentuk isinya, ada yang bersifat informatif, dapat berupa pernyataan, ada juga yang mengajak atau membujuk, lalu juga bersifat edukatif, jadi dengan memberikan ide, pendapat, dan menciptakan pengalaman gitu yang secara teratur dan terencana. Yang terakhir adalah pemilihan media komunikasi. Nah, pemilihannya ini harus yang terbaik dan sesuai dengan tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Dalam strategi komunikasi, kita perlu mempertimbangkan komponen-komponen yang dalam komunikasi. Karena komponen-komponen ini yang mendukung jalannya proses dari komunikasi yang rumit, gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa aja sih komponen-komponen komunikasi, kita harus menjawab pertanyaan yang dapat dilihat di layar yang sudah diformulasikan oleh Laswell, yaitu who. Jadi, siapa komunikatornya, lalu buat pesan apa yang ingin disampaikan kepada halayak, lalu in which channel, media apa yang akan digunakan, lalu to whom, kepada siapa komunikatornya, kepada siapa komunikannya, lalu with what effect, efek apa yang diharapkan dari komunikasi tersebut. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu
Bagaimana sih strategi komunikasi yang efektif? Jadi strategi komunikasi yang sukses itu tidak terjadi dengan begitu saja. Tentu itu semua merupakan hasil dari penelitian yang baik, perencanaan yang cermat, implementasi, dan evaluasi yang cermat. Dengan dikelolanya strategi komunikasi yang efektif dan imajinatif, maka dapat memberikan kontribusi yang signifikan atau bahkan dapat menentukan dalam pembuatan keputusan. Ada sebuah penelitian teman-teman di Inggris yang menunjukkan bahwa 70% dari aktivitas komunikasi di negara itu, di antara perusahaan yang paling dikagumi di negara itu, telah mereka rencanakan sebelumnya. Ketika strategi komunikasi itu direncanakan, dirancang, dan diimplementasikan dengan baik, maka strategi itu harus melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada 5 tahapan. Tahap pertama yaitu analisis dan perencanaan strategis. Analisis strategis mendefinisikan masalah strategi komunikasi atau apa yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan perencanaan strategis melibatkan tentang pilihan yang ingin dicapai oleh organisasi dan strategi mana sih yang paling cocok untuk mencapainya. Berbagai pertanyaan dalam diskusi ini antaranya apa masalahnya, tujuannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga metode apa yang digunakan. Tahap kedua, desain strategis dan perencanaan implementasi. Setelah dipilih strategi dari berbagai pilihan yang ada, langkah selanjutnya yaitu merinci strategi, merancang bagaimana hal tersebut akan diimplementasikan dan merencanakan implementasi tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu memperkenalkan strategi. Sebelum diperkenalkan, strategi harus memiliki rencana untuk komunikasi antara 2 hingga 3 bulan ke depan. Seperti apa yang akan dikomunikasikan, kapan, oleh siapa, dan pada peristiwa apa akan dikomunikasikan. Tahap keempat, tindak kelanjutan dan komitmen. Setelah strategi dikenalkan, maka dapat dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi. Hal tersebut bisa dilakukan selanjutnya, yaitu dengan menetapkan periode lain 2 hingga 3 bulan ke depan untuk memperkuat pesan komunikasi dan melihat komitmen dari stakeholder. Tahapan terakhir atau tahap kelima yaitu mencantumkan strategi dan melacak hasil. Dalam tahap ini, masih harus terus mengkomunikasikan strategi dan perlu terus-menerus untuk memperbaiki pesan guna menyempurnakan strategi. Next. Lalu, di mana strategi komunikasi ini diimplementasikan? Implementasi strategi komunikasi dapat diterapkan untuk memperkuat elemen dari proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, strategi komunikasi juga sebagai sarana kepemimpinan dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap pemerintahan. Contohnya itu, pemerintah Kota Bandung yang mengimplementasikan strategi komunikasi kepada stakeholder kota untuk mewujudkan program Bandung Juara. Nah, saat ini Diskominfo yang sebagai institusi pemerintah Kota Bandung yang mempunyai tanggung jawab dalam membangun komunikasi dan mengaplikasikannya guna mewujudkan Bandung Juara, maka dibuat berbagai program kegiatan yang dapat merangsang partisipasi masyarakat seperti menggalakkan naik sepeda untuk jalan-jalan di Kota Bandung. Nah, dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan hal yang sama, di mana fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat dapat menunjang indeks kebahagiaan masyarakat. Next. Lalu yang terakhir, indikator keberhasilan. Nah, untuk melihat berhasil atau tidaknya strategi komunikasi yang telah diterapkan, maka dapat dilihat dari 5 hal.
Yang pertama itu kesadaran, yakni adanya kesadaran dan kepekaan dalam diri stakeholder terhadap permasalahan yang ada. Yang kedua, pengetahuan, yakni adanya berbagai pengalaman dan pemahaman terkait masalah yang ada. Ketiga, sikap, merupakan seperangkat nilai, kepedulian, motivasi terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam perbaikan masalah yang sedang terjadi. Misal ada masalah sampah, maka mereka ikut andil dalam hal itu. Yang keempat, keterampilan, yakni adanya keterampilan dalam diri stakeholder untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Dan yang kelima, yaitu partisipasi, merupakan dorongan dalam diri stakeholder untuk terlibat di semua tingkatan untuk menuju penyelesaian masalah yang ada. Namun, dari kelima hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi komunikasi guna mewujudkan Bandung Juara dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri masyarakat itu terdapat rasa sense of belonging atau rasa bangga terhadap Kota Bandung. Jika rasa bangga itu sudah ada dalam diri masyarakat, maka secara otomatis mereka akan mendukung berbagai program untuk bertujuan mewujudkan Bandung Juara dalam berbagai aspek. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan karena telah menyampaikan materinya. Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjabaran materi yang telah disampaikan. Jadi, yang tadi seperti tadi, strategi komunikasi merupakan suatu bidang studi yang berada pada ilmu komunikasi dan manajemen sosial. Kemudian terdapat 5 komponen utama dalam komunikasi yang menjadi kajian untuk mendukung proses komunikasi dengan menjawab 5 pertanyaan tadi, siapa komunikatornya, pesan apa yang disampaikan, kemudian kepada siapa komunikannya, efek yang diharapkan, dan juga media yang digunakan. Nah, strategi komunikasi yang efektif dan imajinatif akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, bahkan menentukan dalam pembuatan keputusan, teman-teman. Implementasi strategi komunikasi diterapkan pada pemerintah untuk memperkuat elemen dari proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, strategi komunikasi juga merupakan salah satu cara kepemimpinan dalam memberikan arahan dan juga bimbingan terhadap pemerintahan. Sekian penjabaran materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.